Halo, selamat datang di YouTube channel Dimensi Antara. Selamat datang keluarga jiwaku. Apa kabar kalian? Apakah ada yang mengalami batuk, pilek seperti diriku karena diserang hujan atau gimana? Oke, semoga kalian sehat-sehat selalu, tetap bahagia, tetap berpikir positif. Hari ini kita reading temanya adalah untuk kamu yang sedang mengalami tarikan energi yang kuat kepada seseorang. Meskipun itu orang baru, orang lama, atau orang yang baru kenal, dan kamu pengen tahu sifat aslinya, kamu pengen tahu niat dia, kamu pengen tahu keseriusan dia, atau kamu pengen tahu apa gitu. Oke, hari ini seperti biasanya ada file 1, file 2, file 3. File 1, file 2, file 3. Oke. Pilih dengan bijaksana, pilih dengan hati yang tenang, pikiran yang tenang. Kosongkan pikiran dulu. Oke, kita langsung aja ke file 1. Halo file 1. Oke. File 1. Oke. Siapa orang yang lagi yang energinya narik kamu banget, yang bahkan kamu pusing banget, kenapa rasanya kayak ketarik ke dia banget gitu. Jadi gini, aku melihat orang ini tuh kayak kamu udah kenal lama sama orang ini, kayak maju mundur gitu loh, kayak pisah ketemu, kayak polanya tuh gitu terus gitu dari sejak awal. Kadang kamu bertanya, orang ini siapa sih, kenapa kok nggak bisa mengalihkan pikiranku dari orang ini gitu. Ini ada semacam ikatan karma atau ikatan apa ya? Kalau aku lihatnya sih di sini karmik ya. Sebagian soulmate karmik. Ini urusan karmiknya harus diselesaikan. Orang ini tuh melihat kamu, ngawasi kamu, atau stalking kamu udah lama. Dia memang niatnya itu suka, tapi sebagian besar energinya di sini sudah berpasangan ya. Dia berpasangan, kamu juga berpasangan. Sebagian besar energinya seperti itu. Tidak semua orang. Oke. Dia ngomong suka sama kamu itu udah lama, tapi kamu ragu-ragu. Walaupun kamu juga penasaran sama dia, kenapa kayak nggak bisa menolak dia gitu. Tapi juga ada kayak rasa ada yang menghalangi gitu untuk lanjut. Jadi itu sebenarnya pengen bersama, tapi ada juga rasa terhalangi, atau kamu rasa ada yang janggal, atau ada sebuah masalah atau prinsip hidup atau visi misi yang tidak sejalan tuh, jadinya fatal banget sampai akhirnya nggak bisa bersama, nggak bisa bersatu. Tapi tarikan untuk saling menyukai itu sangat kuat. Tarikan untuk serius itu sangat kuat. Ada sebagian energinya yang memanipulasi, maksudnya tuh memanfaatkan kamu. Ada sebagian yang kamu dimanfaatkan oleh dia, karena kamu tipe yang terlalu baik, yang kalau menurutku ya, kamu mungkin kurang ada batasan gitu. Maksudnya tuh kurang menentukan batasan sampai apapun kamu korbankan untuk dia. Ini kayak koneksi yang tidak bisa dilogika gitu.
kayak kamu nggak bisa berbuat apa-apa, kayak kamu lumpuh gitu, kayak kamu kerbau yang dicocok hidungnya. Jadi tuh kayak nurut gitu, tapi dalam hati ada yang janggal, ada kerasaan nggak enak, ada kerasaan kayak orang ini kayak nggak tulus deh gitu, atau sebagian ada yang sebagian ada yang kayak dipelet gitu loh, kayak kena hipnotis. Oh iya, kayak kena hipnotis gitu loh, maksudnya tuh rayuan dia, atau memang dia punya kemampuan untuk melakukan hipnotis atau melakukan pelet ya. Hati-hati. Ini tapi aku nggak melihat ketulusan dari dia ya, maksudnya tuh sebagian besar energinya tuh memanipulasi kamu, kayak jadi target sasaran gitu. Kalau aku bilang ini tuh semacam dulu ada koneksi past life yang harus kamu selesaikan dengan orang ini. Jadi kamu kayak kena hipnotis, kena guna-guna, atau kena pelet gitu. Rasanya tuh kayak di otakmu tuh ada dua pendapat gitu. Kamu merasa janggal orang ini aneh atau jahat, tapi kamu selalu nurutin dia, selalu gak bisa lepas dari dia. Atau memang ini adalah koneksi ikatan karma yang koneksinya purba banget gitu. Maksudnya tuh walaupun gak dipelet, walaupun gak diguna-guna, tapi rasanya tuh ya kayak seperti itu gitu. Gak semua energi di sini gak semuanya kena pelet sih, cuma yaitu koneksi ikatannya tuh kayak kamu tuh nurut banget ke dia, tapi kamu sadar kalau dia jahat gitu loh. Ngerti kan? Aku juga ngerasa dia itu mengawasi kamu 24 jam. Kayak secara energi kamu tuh diawasi sama dia. Gerak-gerik kamu, segala sesuatunya, kamu kayak nggak bebas gitu, kayak ngerasa ya pokoknya tiba-tiba ngerasa nggak bebas gitu, kayak nggak kayak biasanya, hidupmu jadi berubah gitu. Oke, dan apa pesan semesta untuk kamu? Jadi gini ya, kamu kalau mau melepas hal semacam ini, aku kasih tahu meditasinya gimana. Jadi kamu dari kamunya sendiri, kalau memang ingin niatnya melepas orang ini, aku ajarin caranya. Dan niatnya harus sungguh-sungguh, beneran dilepas, karena ini sebagian besar sudah berpasangan ya. Oke, jadi meditasi tarik nafas, kosongkan pikiran, fokuskan pada cahaya, bayangkan cahaya di atas, di tengah gitu, menyinari kamu. Oke, lalu hadirkan sosok orang itu yang membuat kamu ketarik gak bisa ngapa-ngapain. Hadirkan jiwanya, hadirkan di depan kamu, lalu ajak ngobrol dia. Sampaikan apa unek-unek kamu, sampaikan isi hati kamu kepada orang itu di dalam hati aja ya, karena ini kan meditasi ya. Oke, setelah itu bilang pada dia, aku memaafkanmu, maafkan aku, terima kasih, I love you. Kayak gitu, berulang-ulang sampai hati kamu lega. Oke? Dan ini dilakukan tidak hanya sekali, bisa selama sebulan, sehari sekali, meditasinya sehari sekali. Oke? Selama sebulan berturut-turut terus lakukan itu, berkomunikasi dengan jiwanya dia. Lalu setelah kamu menyampaikan semua apa yang ingin kamu sampaikan, bilang terima kasih, I love you, lalu izinkan dia pergi. Oke, lalu kamu tarik nafas lagi,
perlahan-lahan membuka mata dari meditasinya. Lalu yang harus kamu lakukan lagi adalah afirmasi positif setiap bangun tidur dan akan tidur. Jadi aku mencintai diriku sendiri. Afirmasinya seperti ini. Aku mencintai diriku. Aku mencintai diriku. Aku menyayangi diriku. Tuhan besertaku. Tuhan sangat menyayangiku. Lakukan pada saat bangun pagi. Katakan secara batin maupun visual. Kok visual? Katakan secara batin maupun harfiah setelah bangun tidur dan sebelum tidur. Oke? Lakukan itu selama sebulan. Jadi nanti kamu lihat apakah kamu bisa melepas orang ini. Kamu cek setelah sebulan apa yang terjadi. Apakah energi kamu berubah jadi lebih baik? Di sini aku dapat pesan dari semestanya. Selalu ada harapan, selalu ada kesempatan untuk kamu menjadi orang yang lebih baik dan mendapatkan orang yang lebih baik. Kamu hanya harus memahami ini perlahan-lahan, karena ini juga adalah perjalanan jiwa kamu, pelajaran evolusi jiwa kamu yang harus kamu pahami. Dan ini adalah juga cara kamu untuk membayar karma kepada orang itu. Jadi kalau kamu terus-menerus membiarkan ini berlarut-larut, nanti kamu akan habis secara energi kamu habis. Energi kamu akan dapat mimpi buruk lama-lama ya, karena ketempelan energi jahat, energi gelap ya. Kamu harus nggak boleh takut. Kamu harus menyerahkan dirimu pada kasih Tuhan, menyerahkan dirimu pada sama pencipta, harus sebisa mungkin penuh cinta. Ini adalah sebuah perjalanan, pelajaran hidup yang harus kamu pahami dan pelajari saat ini. Seperti itu ya file 1. Terima kasih banyak sudah menonton, terima kasih banyak sudah support. Semoga kamu tetap dalam lindungan Tuhan, tetap bahagia, tetap positive thinking. Saya Rati Wulandari untuk Dimensi Antara. Dadah, bye-bye. Halo file 2. Untuk file 3, di sini aku ngerasa kalian sedang tidak bersama, sedang berpisah, sedang berjauhan. Ada sebagian sudah menikah, ada sebagian sudah berpasangan. Dan aku merasakan energi kalian masih saling mengingat, masih saling mencintai, masih saling kangen. Walaupun sebagian sudah tidak berkomunikasi lagi, sudah lost kontak. Ada yang memang sengaja gak ingin ngobrol, memang sengaja gak ingin berkomunikasi. Dan aku melihat kamu sulit sekali melupakan dia. Jadi ini adalah bisa dibilang mantan, atau nggak pernah jadian tapi deket banget. Kebanyakan mantan sih ya. Di sini ada koneksi sebagian twin flame atau soulmate ya. Sebagian twin flame atau soulmate. Jadi kamu tiap kali dapat pasangan baru atau pacar baru atau kenalan baru gitu, kamu selalu ingat ke dia. Kamu pengen membuka lembaran baru, tapi setiap kali deket dengan seseorang gitu malah kamu ingatnya ke dia lagi. Dia pun juga gitu sebenarnya. Baik dia maupun kamu tuh sebenarnya sama gini. Pada saat lagi kangen banget gitu tuh rasanya nelangsa banget, kayak sedih banget gitu, nggak bisa ketemu, nggak bisa komunikasi karena ya itu terhalang sesuatu, karena memang sudah berpasangan juga. Jadi tuh rasa sedihnya tuh jadi double gitu, kayak 2 kali lipat dari rasa sedih yang biasa. Lalu rasa kangennya tuh juga kayak nggak bisa dinalar gitu, kayak menggigit banget gitu.
kamu merasa nggak berdaya. Bahkan dia pun juga gitu, sama. Kadang kamu bingung, bahkan dia juga bingung juga. Kenapa koneksinya seperti ini, terus kenapa rasanya tuh kayak gini banget gitu, rasa kangennya tuh, rasa apa, kalau udah inget gitu kenapa rasanya kok kayak nggak bisa lepas, nggak bisa dihilangin gitu. Untuk melupakan itu memang nggak bisa. Di sini pelajarannya adalah melepas. Melepas itu seperti apa sih sebenarnya? Melepas itu adalah menerima bahwa perasaan itu ada, bahwa rasa itu ada, menerima bahwa kamu masih kangen dia, menerima bahwa kamu selalu ingat dia. Lalu setelah itu biarkan rasa itu lewat, rasa kangen itu biarkan lewat, biarkan, jangan berlarut-larut. Larutnya sudah satu kali aja, habis itu jangan terus diingat-ingat. Bukan dilupakan ya, tapi juga nggak diingat-ingat. Paham nggak? Kalau dilupakan nggak bisa. Jadi pada saat ingat gitu, diterima. Oh iya, aku kangen. Lalu kirim doa kepada orang itu. Lalu lepaskan. Jangan diingat-ingat lagi. Paham nggak? Ada rasa menggumpal gitu di hati, kayak ganjel banget gitu, kayak kalau udah kangen tuh ada kayak gumpalan yang bikin kamu nangis gitu, sesek banget di dada, terus pengen kamu congkel tapi nggak bisa. Lalu kamu merasa nggak berdaya, merasa nggak bisa ngapa-ngapain. Pelajarannya memang di situ, melepas. Jadi ingatlah untuk kirim doa kepada dia. Lalu juga kirim doa kepada dirimu sendiri. Jangan merasa dirimu lah yang paling menderita, karena dia juga seperti itu. Yang harus kamu lakukan adalah mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri itu seperti apa sih? Mencintai dirimu sendiri itu adalah menerima dirimu, kelebihan dan kekuranganmu. Apakah kamu sudah menerima kekurangan kamu atau kelebihan kamu? Jadi kalau ada orang yang memuji, itu kamu gak baper, gak besar kepala, kamu menghadapinya dengan eling. Kalau kamu direndahkan orang, kamu gak baper, sakit hati, kamu ya tetap eling, tetap ingat pada Tuhan. Jadi kamu itu namanya menerima kelebihan dan kekurangan kamu itu dengan cara seperti itu. Kalau aku boleh bilang di sini, sebenarnya yang kamu rindukan itu bukan orang lain, bukan orang itu atau siapapun. Yang kamu rindukan adalah diri kamu sendiri. Kamu rindu disayangi dirimu sendiri. Dirimu tidak kemana-mana, dirimu ada di dalam situ. Ya gak kemana-mana, selama ini selalu ada di dalam situ. Tapi karena kena doktrin, dogma, kena apa ya namanya, kena isu eksternal, kena pandangan masyarakat, kena tata tertib budaya masyarakat, kamu jadi melupakan dirimu, bahwa bahagia itu haruslah berpasangan, misalnya gitu, bahwa bahagia itu harus kaya, bahwa bahagia itu harus memiliki segalanya, bahwa bahagia itu harus cantik, bahwa bahagia itu harus rupawan. Kalau kamu kayak gitu, kamu tidak mencintai dirimu. Bahagia itu tidak harus karena apapun. Cukup mencintai diri sendiri, cukup menerima kekurangan diri, cukup menerima kelebihan diri. Itulah yang bikin bahagia sebenarnya. Menerima apapun yang kamu miliki sekarang ini.
Apakah kamu sudah seperti itu? Untuk file 2, pelajarannya adalah melepas dan mulai menerima diri sendiri. Oke? Untuk file 2, terima kasih banyak sudah menonton. Saya Rati Wulandari untuk Dimensi Antara. Dadah, bye-bye. Halo, file 3. File 3, di sini aku ngerasa awalnya membingungkan. Membingungkan, lalu tidak sesuai harapan, tapi pada akhirnya menemukan jalan. Jadi gini, orang ini niatnya serius, walaupun awalnya kelihatannya main-main, walaupun awalnya kayak nggak serius gitu, atau kayak sambil lalu gitu, kayak cuma buat nongkrong atau kayak buat ngilangin gabut gitu. Tapi pada akhirnya ini lama-lama terjadi sebuah timbul energi rasa yang tidak dia harapkan. Jadi dia not expected this feeling. Jadi dia akhirnya kayak merasakan sebuah cinta atau rasa yang menggugah hatinya gitu. Terus akhirnya awalnya niatnya nggak serius, jadinya serius. Ini bahkan ada yang sampai ke mikirnya sampai ke jenjang pernikahan gitu. Oke. Rasa seriusnya tuh sampai ke inginnya ke jenjang pernikahan dari dia. Dan aku juga merasa kamu welcome sama orang ini, membuka hati untuk orang ini. Jadi kalian ada yang sebagian besar jadian atau bersama atau berpasangan. Tapi ya pesan semesta di sini yang harus diingat adalah tetap eling lan waspada, jangan terlalu berambisi, jangan terlalu menggebu-gebu, jangan terlalu diumbar-umbar, jangan terlalu jangan terlalu menggembar-gemborkan pada teman, keluarga, atau khalayak ramai, atau ya jalani seperti air mengalir dengan tenang, dengan tetap eling pada Tuhan. Dan niatnya itu harus murni, niatnya itu harus baik. Jangan karena rupawan atau tampilan fisik, kamu juga harus melihat tampilan dalamnya seperti apa. Dan kamu juga harus menunjukkan dirimu yang sebenar-benarnya dirimu tanpa memakai topeng. Jadi di sini lebih ditekankan pada apa adanya dan mengikuti arus airnya. Jangan terlalu controlling juga, memaksakan kehendak harus seperti ini, harus seperti itu. Tidak bisa. Nanti salah satu akan kalah energinya, karena ada yang mendominasi energi di sini adalah energi maskulin, energi ambisius, ingin menunjukkan kesempurnaan kepada khalayak ramai. Mungkin niatnya harus diperbaiki agar semesta merestui atau semesta memberikan yang terbaik, tidak hanya yang baik, tapi yang terbaik untuk kalian berdua. Untuk file 3 ini agar bisa bersatu, jadi harus saling mengisi kekurangan dan kelebihan. Jadi gini, si maskulin ini agak ambisius, agak menggebu-gebu gitu, agak
ingin semuanya serba cepat gitu. Nah, lalu si feminimnya ini lebih lemah lembut, lebih mengayomi, lebih ngemong, lebih sabar, lebih bisa mengarahkan untuk ke pendapat yang lebih bijaksana gitu. Jadi sebisa mungkin kalau ingin bersatu, si feminimnya ini ngemong ngarahin yang ke maskulin yang lebih baik gitu, diajarin ke bukan merubah sifat seseorang ya, maksudnya tuh diajak serta untuk secara energi tuh diajak serta untuk lebih sabar gitu, lebih mawas diri, lebih menikmati arus airnya, jangan terlalu terbawa suasana, jangan terlalu larut dalam suasana. Yaitu saling diajak banyak ngobrol, diajak banyak komunikasi. Kamu sendiri pun harus mengatakan atau mengkomunikasikan apa yang kamu inginkan dengan sabar dan pelan-pelan. Ini membutuhkan kesabaran yang besar ya, yang banyak. Tapi aku yakin kamu bisa. Si energi feminimnya ini kamu bisa menghandle si maskulin yang kelihatannya kayak anak bandel, yang kelihatannya kayak tergesa-gesa, tapi nggak apa-apa. Memang ciri khasnya maskulin kan emang gitu ya. Nggak apa-apa, diarahkan saja dan sabar. Untuk praktikasi seperti itu, terima kasih banyak sudah menonton, terima kasih banyak sudah support. Saya Rati Wulandari untuk Dimensi Antara. Dadah, bye-bye.